Pria itu bernama Arvara Mahendra. Di usia 25 tahun, namanya telah tercatat di berbagai media bisnis internasional sebagai pewaris tunggal kerajaan usaha. Mahendra Group, sebuah konglomerasi raksasa yang bergerak di bidang properti, energi, dan investasi global. Sejak lahir, hidupnya dikelilingi kemewahan yang bagi banyak orang hanya bisa dibayangkan dalam mimpi. Rumah-rumah megah di berbagai negara, kendaraan berlapis kemewahan, jam tangan bernilai miliaran, serta akses ke segala fasilitas elit dunia adalah hal biasa baginya. Namun di balik semua itu, Arvara tumbuh dengan satu luka yang tak pernah terlihat oleh kamera atau tajuk berita. Ia menyaksikan terlalu banyak senyum yang berubah begitu statusnya diketahui. Terlalu banyak perhatian yang hadir, bukan karena dirinya sebagai manusia, melainkan karena angka-angka yang mengelilingi namanya. Seiring waktu, ia memahami satu hal pahit. Kekayaan mampu membuka pintu, tetapi seringkali menutup kejujuran. Perempuan-perempuan yang hadir dalam hidupnya nyaris selalu datang dengan niat terselubung. Ada yang mengincar status, ada yang memburu gaya hidup, ada pula yang sekadar ingin tercatat sebagai bagian dari lingkaran elit. Arvara lelah, bukan karena kesepian semata, melainkan karena ia tak pernah tahu siapa yang benar-benar melihat dirinya tanpa label pewaris, tanpa kemewahan, tanpa kekuasaan. Di sisi lain, kota hidup seorang perempuan bernama Alena Kirana, seorang wanita muda yang dikenal oleh lingkungannya sebagai sosok yang anggun dan mandiri. Penampilannya selalu rapi, keindahannya mencolok namun tidak berlebihan. Ia bekerja di dunia mode dan event, terbiasa mengenakan gaun-gaun elegan, berjalan di antara lampu kota dan keramaian. Namun jauh di dalam dirinya, Alena tumbuh dari kehidupan yang keras. Masa lalu mengajarkannya bahwa hidup tidak selalu adil, dan bahwa empati bukan sesuatu yang lahir dari kelimpahan, melainkan dari pengalaman kehilangan. Alena bukan perempuan yang mudah terkesima oleh gemerlap. Ia telah melihat bagaimana kemewahan bisa rapuh, bagaimana manusia bisa jatuh tanpa peringatan. Ia belajar menilai dunia dari sikap, bukan dari apa yang dikenakan seseorang. Takdir mempertemukan dua jiwa yang berjalan di jalur berbeda ini melalui sebuah keputusan ekstrem. Suatu hari Arvara memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tak pernah terpikirkan oleh lingkungan elitnya. Ia meninggalkan jas mahal, jam tangan mewah, dan kendaraan kelas atas. Ia memilih pakaian lusuh, kain robek, sepatu usang. Tubuhnya sengaja dilumuri lumpur, wajahnya dikotori debu dan noda, rambutnya dibiarkan acak-acakan tanpa perawatan. Identitasnya sebagai pewaris besar ditanggalkan sepenuhnya. Ia duduk di pinggir jalan kota di tempat yang selama ini hanya ia lewati dari balik kaca mobil. Aspal kotor, udara pengap, suara kendaraan yang tak pernah berhenti. Di sanalah ia merasakan dunia dari sudut pandang yang selama ini dihindari banyak orang. Hari demi hari, berlalu dengan pelajaran yang pahit. Banyak mata memandangnya tanpa benar-benar melihat. Sebagian melintas cepat, seolah keberadaannya tak ada. Sebagian lain menatap dengan jijik, mencibir, bahkan menghina. Ada yang menjauhkan anak-anak mereka, ada yang menutup hidung, ada pula yang melempar pandangan, merendahkan seakan kemiskinan adalah dosa. Arvara mencatat semuanya dalam diam. Setiap langkah kaki yang melewatinya, tanpa empati, setiap ekspresi wajah yang berubah saat memandangnya, dunia terasa jauh lebih jujur. Ketika ia tidak memiliki apapun. Hingga pada suatu sore, di tengah hiruk-pikuk kota yang mulai meredup oleh cahaya senja, sebuah bayangan berhenti di hadapannya. Seorang wanita berdiri di sana. Penampilannya mencolok di antara keramaian, gaun merah tanpa lengan membalut tubuhnya dengan elegan, kontras dengan lingkungan kotor di sekitarnya. Rambutnya tertata rapi, langkahnya tenang. Ia bukan tipe wanita yang tersesat atau keliru jalan. Kehadirannya terasa disengaja, seolah ia benar-benar melihat keberadaan pria yang duduk di hadapannya. Tanpa ragu, wanita itu menunduk dan mengulurkan makanan, bukan dengan gerakan tergesa, bukan pula dengan ekspresi jijik. Tatapannya lembut, penuh empati, tanpa rasa kasihan yang berlebihan. Ia tidak memperlakukan pria itu sebagai objek belas kasihan, melainkan sebagai manusia yang layak dihargai. Bagi Arvara, momen itu terasa menghantam lebih keras daripada hinaan manapun yang pernah ia terima. Dalam kesederhanaan tindakan itu, ia menemukan sesuatu yang selama ini hilang dari hidupnya. Ketulusan yang tidak dipengaruhi oleh penampilan, status, atau kekayaan. Alena tidak tahu siapa pria itu. Ia tidak tahu bahwa di balik pakaian compang-camping dan wajah lusuh itu, tersembunyi pemilik kekayaan yang bisa mengubah hidupnya dalam sekejap. Ia hanya melihat seseorang yang lapar dan membutuhkan. Dan justru disitulah letak keindahannya. Setelah hari itu, Arvara mulai memahami bahwa penyamarannya bukan sekadar eksperimen. Itu adalah perjalanan batin. Setiap interaksi, setiap reaksi manusia yang ia temui, perlahan menyusun jawaban atas pertanyaan yang selama ini ia simpan.
Siapa yang mencintai manusia, bukan harta. Sementara itu, Alena melanjutkan hidupnya tanpa menyadari bahwa satu tindakan kecilnya telah mengguncang dunia seseorang. Ia menganggapnya sebagai kewajiban moral yang sederhana, sesuatu yang seharusnya dilakukan tanpa pamrih. Namun takdir tidak pernah berhenti bekerja setelah satu pertemuan. Penyamaran Arvara belum berakhir, justru di sanalah semuanya dimulai. Dan tanpa disadari, keduanya, jalanan kotor tempat pertemuan itu kelak akan menjadi saksi perubahan besar tentang cinta, kejujuran, dan harga diri yang diuji ketika kebenaran akhirnya terungkap. Setelah hari itu, Arvara tidak kembali ke kehidupannya yang lama. Ia tidak kembali ke rumah mewahnya, tidak mengenakan jas mahal, dan tidak memanggil sopir pribadi. Penyamaran yang awalnya direncanakan hanya sebagai ujian singkat, berubah menjadi pilihan yang disengaja. Ia kembali duduk di jalan yang sama, di sudut kota yang sama, dengan pakaian compang-camping dan tubuh yang sengaja dibiarkan kotor. Namun kali ini, perasaannya berbeda. Ia tidak lagi sekadar mengamati manusia. Ia menunggu bukan dengan harapan berlebihan, melainkan dengan kesadaran bahwa sesuatu telah berubah di dalam dirinya. Jalanan yang sebelumnya terasa kejam, kini menyimpan makna lain. Di antara suara kendaraan dan langkah kaki yang berlalu, ia belajar membaca dunia dari jarak yang paling dekat. Alena kembali melintasi jalan itu pada hari-hari berikutnya. Bukan karena kebiasaan, bukan pula karena rasa penasaran. Ia berjalan di rute yang sama karena pekerjaannya menuntutnya berada di pusat kota. Namun setiap kali melewati sudut tempat pria lusuh itu duduk, langkahnya selalu melambat. Ada perasaan aneh yang tak mampu ia jelaskan, bukan simpati berlebihan, melainkan dorongan untuk memastikan bahwa seseorang yang pernah ia bantu tidak sepenuhnya dilupakan. Dunia, tanpa banyak pertimbangan, Alena kembali memberikan makanan. Kadang berupa roti, kadang makanan hangat, tidak setiap hari, tidak dengan jadwal pasti. Ia melakukannya tanpa rasa ingin dipuji, tanpa keinginan untuk dikenali sebagai sosok dermawan. Baginya memberi adalah tindakan sunyi yang tidak memerlukan saksi. Arvara memperhatikan semuanya dengan perasaan yang semakin sulit ia kendalikan. Ia melihat bagaimana Alena tidak pernah menatap sekeliling sebelum memberi, seolah tidak peduli pada pandangan orang lain. Ia menyadari bahwa wanita itu tidak memperlakukan kebaikan sebagai panggung. Setiap geraknya sederhana, bersih, dan jujur. Dalam diam, Arvara mulai mengenali ritme kehadiran Alena. Ia bisa membedakan langkahnya di antara ratusan orang yang lewat. Bukan dari suara sepatu atau aroma parfum, melainkan dari cara dunia di sekitarnya terasa sedikit lebih tenang saat wanita itu mendekat. Hari-hari di jalan membentuk jarak yang aneh di antara mereka dekat, namun tak saling mengenal terhubung tanpa kata. Arvara tidak pernah berusaha menarik perhatian. Ia tidak meminta, tidak memohon. Ia tetap duduk dalam sikap yang sama, menjaga perannya sebagai pria yang tidak memiliki apa-apa selain harga diri. Alena pun tidak pernah bertanya apapun. Ia tidak menggali masa lalu pria itu, tidak menuntut cerita, tidak memaksakan rasa ingin tahu. Ia memahami bahwa tidak semua orang ingin dikenali, dan bahwa terkadang bantuan paling tulus adalah yang tidak disertai pertanyaan. Di tengah semua itu, Arvara mulai mengalami dunia yang sama sekali baru. Ia menyaksikan kerasnya hidup dari jarak dekat orang-orang yang berjuang setiap hari, mereka yang jatuh tanpa ada tangan yang siap menopang. Ia merasakan bagaimana keberadaan seseorang bisa dihapus hanya karena penampilan yang tak sesuai standar. Dan justru karena itulah kebaikan Alena terasa semakin langka. Penyamaran Arvara mulai mengikis tembok lama dalam dirinya. Ia tidak lagi memikirkan bagaimana caranya menguji orang lain. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia sendiri layak menerima ketulusan seperti itu? Di bawah lapisan lumpur dan kebohongan, ia menemukan kejujuran yang selama ini terkubur oleh kemewahan. Sementara itu, Alena menjalani hidupnya seperti biasa, dunia mode yang penuh tuntutan, lingkungan yang sibuk, sorotan yang menuntut kesempurnaan. Namun tanpa ia sadari, ada ruang kecil dalam hatinya yang mulai terisi oleh kehadiran seorang asing yang tak pernah ia kenal namanya. Bukan karena ketertarikan romantis yang jelas, melainkan karena rasa kemanusiaan yang tumbuh diam-diam. Ia belajar bahwa memberi tanpa berharap balasan justru menghadirkan ketenangan yang jarang ia rasakan di tengah hidupnya yang glamor tokder bekerja. Perlahan, Arvara mulai menyadari bahwa penyamarannya tak bisa berlangsung selamanya. Setiap hari yang berlalu perasaan bersalah tumbuh berdampingan dengan rasa kagum. Ia berada di persimpangan antara mempertahankan kebohongan demi kepastian, atau membuka kebenaran dengan risiko kehilangan ketulusan yang ia temukan. Sementara itu, dunia terus berjalan tanpa mengetahui bahwa di pinggir jalan kota, dua kehidupan sedang bergerak menuju titik yang tak terelakkan. Pertemuan itu bukan lagi sekadar kebetulan. Ia adalah awal dari ujian yang sesungguhnya
bukan tentang siapa yang paling kaya, tetapi siapa yang paling jujur saat kebenaran akhirnya menuntut untuk diungkapkan. Hari-hari berlalu dengan ritme yang sama, namun batin Arfara tidak lagi tenang. Setiap pagi, ia kembali ke sudut jalan yang telah menjadi panggung bagi penyamarannya. Dan setiap sore, ia pulang dengan perasaan yang semakin berat. Bukan karena tubuh yang lelah atau lingkungan yang keras, melainkan karena kebohongan yang terus ia pelihara di hadapan satu-satunya manusia yang memperlakukannya tanpa prasangka. Penyamaran yang awalnya ia anggap sebagai cara untuk memahami manusia, kini berubah menjadi cermin yang memantulkan wajahnya sendiri. Arfara mulai melihat sisi dirinya yang selama ini tersembunyi di balik kekuasaan dan kekayaan. Ia merasakan bagaimana hidup tanpa nama besar memaksanya berdamai dengan kerendahan hati. Namun di saat yang sama, ia sadar bahwa kejujuran tidak bisa terus ditunda. Alena tetap datang meski tidak sesering sebelumnya. Kesibukan dunia kerjanya meningkat, tuntutan penampilan dan reputasi kian menekan. Ia hidup di dua dunia yang bertolak belakang. Siang hari, berada di ruang-ruang elegan dengan sorotan lampu. Malam hari melewati sudut jalan yang sama, menyaksikan realitas yang tak pernah mendapat panggung tanpa ia sadari kehadiran. Pria lusuh itu telah menjadi bagian kecil dari rutinitas batinnya. Setiap kali ia melintas dan melihat sosok itu masih duduk di sana, ada rasa lega yang tak bisa dijelaskan, seolah dunia belum sepenuhnya kehilangan kemanusiaannya. Namun suatu hari, keseimbangan itu terganggu. Hujan turun tanpa peringatan. Jalanan berubah licin, lumpur, bercampur air mengalir di sela-sela aspal. Arfara tetap duduk di tempatnya, membiarkan pakaiannya semakin basah dan tubuhnya menggigil. Ia tidak ingin meninggalkan perannya, meski kondisi semakin tidak bersahabat. Di tengah hujan, sebagian besar orang bergegas mencari perlindungan. Pandangan yang biasanya acuh kini sepenuhnya hilang. Arfara menjadi bagian dari latar yang tidak dianggap ada. Dunia kembali menunjukkan wajah aslinya. Ketika hujan mereda, Alena melintas. Gaun yang dikenakannya berbeda dari biasanya. Lebih sederhana, namun tetap rapi. Ia berhenti lebih lama dari biasanya. Tatapannya tertuju pada pria itu yang basah, kotor, dan kelelahan. Tanpa ragu ia memberikan makanan dan minuman hangat. Meski dirinya sendiri harus menunda langkah. Momen itu menjadi titik balik bagi Arfara. Ia menyadari bahwa kebaikan Alena bukan tindakan sesaat, bukan pula pencitraan. Wanita itu memilih peduli bahkan ketika keadaan tidak nyaman, bahkan ketika dunia di sekitarnya menuntut untuk terus bergerak dan melupakan. Sejak hari itu, Arfara mulai melakukan sesuatu yang tidak ada dalam rencananya. Ia mulai membantu orang-orang di sekitarnya secara diam-diam. Ia membagi makanan yang diterimanya kepada mereka yang lebih membutuhkan. Ia membersihkan area kecil di sekitarnya agar tidak membahayakan orang lain. Tanpa status, tanpa nama, ia belajar menjadi manusia yang berguna tanpa sorotan. Namun perubahan itu tidak luput dari perhatian. Beberapa orang mulai memandangnya dengan cara berbeda. Bukan karena penampilannya membaik, melainkan karena sikapnya yang tenang dan tidak meminta. Ada rasa hormat kecil yang tumbuh di tengah keterbatasan. Dan itu membuat Arfara semakin memahami bahwa martabat tidak bergantung pada kekayaan. Di sisi lain, tekanan mulai datang dari dunia lamanya. Pencarian terhadap keberadaannya semakin intens. Media mempertanyakan hilangnya pewaris besar. Lingkaran bisnis mulai resah. Meski Arfara menutup jejaknya dengan rapi, waktu tidak akan selamanya berpihak. Kebenaran perlahan mendekat, menuntut untuk muncul ke permukaan. Sementara itu, Alena berdiri di persimpangan batin yang berbeda. Ia mulai mempertanyakan dunia yang ia jalani. Di tengah pujian dan kemewahan, ia menemukan kekosongan yang semakin nyata. Ia menyadari bahwa kebahagiaan yang ia rasakan saat memberi di jalanan jauh lebih tulus dibandingkan tepuk tangan di balik panggung. Namun ia juga tahu, dunia tidak selalu memberi ruang bagi empati. Pilihan untuk peduli seringkali disalahpahami sebagai kelemahan. Arfara kini menghadapi ujian terbesar yang tidak pernah ia rencanakan. Ia harus memilih antara melanjutkan kebohongan demi memastikan ketulusan Alena, atau mengungkap kebenaran dengan risiko kehilangan satu-satunya hubungan manusiawi yang ia bangun tanpa harta. Takdir mulai mengerutkan jarak menuju saat pengungkapan. Dan ketika hari itu tiba, bukan hanya identitas Arfara yang akan terungkap, tetapi juga prinsip, harga diri, dan keikhlasan yang akan diuji. Apakah cinta masih bertahan ketika kemiskinan berubah menjadi kemewahan, dan ketulusan diuji oleh kebenaran. Hari itu datang tanpa peringatan, seperti badai yang diam-diam mengumpulkan tenaga sebelum menghancurkan ketenangan. Sudut jalan yang selama ini menjadi tempat Arfara menyembunyikan dirinya dari dunia, tiba-tiba berubah menjadi pusat perhatian. Beberapa kendaraan berhenti terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Langkah-langkah terukur mendekat, membawa aroma dunia lama yang selama ini ia tinggalkan. Penyamaran Arfara runtuh. Dalam hitungan menit, orang-orang yang selama ini memandangnya sebagai bayangan tak bernilai,
mendadak tersentak. Cara mereka berdiri, cara mereka menyingkir memberi jalan, berubah drastis ketika identitas itu terungkap. Pria lusuh yang duduk di aspal kotor itu bukanlah pengemis biasa, melainkan pewaris kekayaan besar yang selama ini menghilang dari sorotan publik. Arfara tidak melawan keadaan. Ia berdiri dengan pakaian compang-camping yang masih melekat di tubuhnya, wajahnya tetap kotor, namun sikapnya tenang. Ia menerima kenyataan bahwa ujiannya telah mencapai batas. Dunia yang pernah ia tinggalkan kini menjemputnya kembali dengan cara yang paling tidak ia harapkan. Kerumunan kecil terbentuk. Tatapan yang sebelumnya penuh jijik berubah menjadi kagum, bercampur panik. Sebagian menunduk, sebagian lain mencoba mendekat, seolah ingin menghapus sikap mereka sebelumnya. Jalanan yang dulu membiarkannya membeku dalam hujan, kini tiba-tiba terasa hangat oleh perhatian palsu. Di antara kerumunan itu Alena berdiri. Ia baru saja tiba ketika suasana berubah. Ia melihat kerumunan yang tidak biasa, kendaraan mewah yang mencolok di lingkungan kumuh, dan sosok pria lusuh yang kini berdiri tegak di tengahnya. Nalurinya mengatakan bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Ketika kebenaran itu sampai padanya, dunia Alena seolah berhenti bergerak. Pria yang selama ini ia anggap sebagai sosok tak bernama di pinggir jalan, ternyata adalah figur yang selama ini menghiasi halaman berita ekonomi dan gaya hidup. Wajah lusuh itu di balik lumpur dan debu, menyimpan garis wajah yang kini terasa asing sekaligus familiar. Perasaan yang muncul di dadanya bukan keterkejutan semata, melainkan campuran antara bingung, terluka, dan dikhianati oleh kenyataan. Ia menyadari bahwa setiap tindakan baik yang ia lakukan tidak pernah disertai harapan. Namun mengetahui bahwa kebaikannya menjadi bagian dari sebuah ujian, membuat hatinya terguncang. Ada jarak yang tiba-tiba terbentang bukan karena status, melainkan karena kejujuran yang tertunda. Arfara melihat Alena di tengah keramaian itu. Untuk pertama kalinya sejak penyamarannya dimulai, ia merasa benar-benar telanjang. Bukan karena identitasnya terbuka, tetapi karena ia menyadari bahwa ia telah mempertaruhkan kepercayaan seseorang yang tidak pernah memintanya. Setelah hari itu Arfara kembali ke kehidupannya yang lama. Kamera kembali menyorotnya, nama besarnya kembali memenuhi berita, dan lingkaran elit menyambutnya seolah ia tidak pernah pergi. Namun di balik jas mahal dan ruangan berkilau, ada kehampaan yang jauh lebih dalam dari sebelumnya. Kebenaran telah terungkap, tetapi ketenangan yang ia cari justru terasa menjauh. Sementara itu, Alena memilih menjauh. Ia kembali ke dunianya dengan langkah yang lebih berat. Bukan karena ia merasa rendah diri, melainkan karena ia perlu memahami perasaannya sendiri. Ia bertanya pada dirinya apakah ketulusan masih murni ketika kebenaran membawa jarak yang begitu besar. Nama Arfara kini terdengar di mana-mana. Namun bagi Alena, pria itu tetap sosok yang pernah duduk di jalanan dengan tubuh penuh lumpur. Kenangan itu tidak memudar, tetapi kini bercampur dengan rasa ragu yang sulit ia redam. Takdir mempertemukan mereka sekali lagi. Bukan di jalanan kotor, melainkan di dunia yang penuh kilau dan tuntutan. Namun pertemuan itu tidak lagi sederhana. Tidak ada lagi penyamaran. Tidak ada lagi jarak fisik, tetapi justru jarak batin yang lebih sulit ditembus. Bagian terberat dari perjalanan ini belum berakhir, karena kebenaran bukanlah akhir dari ujian, melainkan awal dari pertanyaan terbesar. Apakah ketulusan yang lahir saat seseorang terlihat tak memiliki apapun mampu bertahan ketika segalanya terungkap? Setelah kebenaran terungkap, dunia Arfara bergerak kembali dengan kecepatan yang brutal. Agenda rapat, perjalanan bisnis, dan sorotan media memenuhi hari-harinya. Semua yang pernah ia tinggalkan kini kembali menuntut perhatian penuh. Namun, di balik rutinitas yang tampak normal, ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh kesibukan apapun. Ia kini berada di tengah orang-orang yang selalu memujanya. Namun tidak satupun dari mereka mampu menghadirkan ketenangan seperti yang ia rasakan saat duduk di pinggir jalan. Di ruang-ruang mewah itu, Arfara justru merasa lebih asing. Daripada ketika ia mengenakan pakaian compang-camping, ia mulai memahami ironi hidupnya sendiri, bahwa ia merasa paling jujur, justru ketika dunia menganggapnya tidak berarti. Nama Alena terus hadir dalam pikirannya. Bukan sebagai simbol cinta semata, melainkan sebagai cermin atas pilihan-pilihannya. Ia menyadari bahwa ketulusan tidak bisa diuji tanpa risiko, dan bahwa kejujuran yang terlambat tetaplah sebuah luka. Keinginannya untuk memperbaiki segalanya terhambat oleh satu kesadaran pahit. Tidak semua kebaikan harus berakhir dengan kebersamaan. Di sisi lain, Alena menjalani hari-harinya dengan langkah yang lebih berhati-hati. Dunia yang ia kenal perlahan berubah warna. Setiap undangan, setiap acara, setiap lingkungan elit, kini terasa berbeda. Ia tidak lagi memandang kemewahan dengan kekaguman yang sama. Bayangan seorang pria lusuh yang duduk di jalanan terus muncul di sela-sela kesibukannya, mengingatkannya bahwa kebaikan paling tulus pernah hadir jauh dari panggung gemerlap.
Alena tidak merasa tertipu oleh tindakan Arfara, tetapi ia terluka oleh kenyataan bahwa ketulusan bisa lahir dari kebohongan. Ia bergulat dengan perasaan yang saling bertentangan rasa hormat terhadap perjalanan batin Arfara dan kekecewaan karena ia tidak diberi pilihan untuk mengetahui kebenaran sejak awal. Waktu tidak menyembuhkan segalanya, tetapi memberi ruang untuk berpikir. Dalam jarak yang terbentuk, keduanya berubah secara perlahan. Arfara mulai menggunakan kekayaannya dengan cara yang berbeda. Ia mendirikan program sosial tanpa nama besar, membantu mereka yang selama ini ia temui di jalanan. Ia tidak lagi mencari pengakuan, melainkan penebusan bukan untuk dunia, tetapi untuk dirinya sendiri. Sementara itu Alena mulai terlibat dalam kegiatan kemanusiaan yang jauh dari sorotan publik. Ia memilih ruang-ruang kecil, tempat di mana empati tidak dipertontonkan. Ia ingin memastikan bahwa kebaikannya tetap murni, tidak terpengaruh oleh kisah besar yang tanpa sengaja melibatkannya. Takdir, seperti biasa, tidak sepenuhnya membiarkan mereka berjalan terpisah. Lingkaran sosial mulai mempertemukan nama mereka kembali, bukan sebagai dua individu yang pernah berbagi momen sederhana, tetapi sebagai simbol dua dunia yang berseberangan. Setiap pertemuan yang nyaris terjadi selalu diiringi oleh langkah yang tertahan, oleh keputusan untuk belum saling mendekat. Ada sesuatu yang belum selesai. Bukan karena cinta yang belum terjawab, melainkan karena kepercayaan yang belum benar-benar dipulihkan. Keduanya memahami bahwa jika pertemuan berikutnya terjadi, itu tidak lagi sekadar kebetulan, melainkan pilihan sadar yang akan menentukan arah hidup mereka selanjutnya. Bagian ini bukan tentang penyatuan, melainkan tentang jarak yang membentuk kedewasaan. Karena terkadang, takdir memisahkan dua jiwa bukan untuk menjauhkan, tetapi untuk memastikan bahwa ketika mereka kembali bertemu, mereka melakukannya sebagai versi diri yang lebih jujur.